Padahal ustadznya antum-antum. Akhirnya saling sindir. Cara yang paling baik gimana Ustaz untuk mengingatkan para istri itu paling baik? Memang harus ada momen dalam rumah kita itu di mana kita berbicara khusus masalah agama. Duduk bareng empat mata gitu. Ya, dan kita memang membicarakan masalah itu. Jadi itu kan pondasi dasar ya, masalah hak dan kewajiban kan pondasi dasar. Seperti kita kalau lagi baru melamar di perusahaan, kan kalau saya jalankan tugas itu, apa ancamannya kalau saya tidak melakukan, kan itu. Sehingga kita jalan di perusahaan itu kan nyaman karena kita tahu tugas kita mana, kita dapat apa, ancamannya apa. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa rumah tangga itu berjalan begitu saja tanpa menyadari tentang hak dan kewajiban. Itu pondasi dasar harus bisa dibicarakan. Komunikasi kuncinya Ustaz. Ya, dan komunikasi ini memang dipilih waktu khusus. Ini ayo kita bicara yuk tentang masalah hak dan kewajiban. Supaya aku ini tidak keluar dari koridor, kamu juga tidak keluar dari koridor. Nah, gitu. Dan di luar daripada kewajiban ini, berarti hukumnya sudah sunnah. Nah, kalau pasangan mau melakukan, silahkan. Kalau enggak, berarti bukan kewajiban dia. Nah, kita fokus ke masalah kewajiban ini. Supaya dia pun nyaman, dia fokus kepada kewajibannya yang merupakan hak kita sebagai suami. Dan juga kita juga fokus kepada kewajiban kita yang merupakan hak dia. Di luar daripada itu, tambahan berarti sudah ekstra. Bisa dilakukan, bisa tidak. Baik, kalau masalah tadi, menarik Ustaz, masalah pelayanan gitu Ustaz. Pelayanan ini berarti, karena mungkin suami ini ada kewajiban untuk menafkahi istri Ustaz ya. Jadi mungkin hak kita itu menerima pelayanan gitu. Kalau pelayanan ini definisinya seperti apa Ustaz? Apakah keseluruhan gitu? Mulai dari mungkin anak, terus masak atau segala macam? Semua. Semuanya Keseluruhannya. Tapi dari 100% kalau persentase kita presentasikan pelayanan itu 100% misalnya, 50%-nya biologis. Setengahnya. Ya, 50% biologis. Selebihnya 50% lagi itu yang lainnya, makanan, penataan rumah, anak-anak. Jadi kalau 50%-nya itu baik, yang sisanya itu tertopang biasanya. Tapi kalau yang 50% ini rusak, masalah biologis itu rusak, maka akan mengganggu 50% yang tersisa. Makanya dalam Islam itu sangat ditekankan masalah itu kan. Kata Nabi SAW, istri manapun yang dipanggil oleh suaminya berhubungan kemudian dia tidak datang kecuali dilaknat oleh malaikat. Istri manapun yang sedang berada di corong asap rumahnya dipanggil oleh suaminya, dia wajib datang. Dalam riwayat itu riwayat-riwayat yang sahih semuanya. Sampai ada pernah wanita datang kepada Aisyah mengatakan, wahai Ummul Mukminin, bagaimana tanggapan Anda di saat kami diminta untuk melayani suami padahal kami lagi kesal, lagi memang gak mood. Apakah itu wajib buat kami melayani biologisnya, melayani apa yang dia butuhkan? Kata Aisyah, iya. Walaupun seseorang di antara kalian sudah naik di atas tunggangannya, di untanya. Kalau zaman itu unta kan, sekarang mobil udah mau pergi, suaminya panggil tetap dia harus datang. Ditinggalkan semua aktivitas yang lain demi untuk suaminya. Kalau si istrinya menawar boleh Ustaz. Misalkan saya lagi capek nih suami, boleh gak besok aja? Itu boleh gak Ustaz? Ini malam lebih niat ya. Kalau memang betul-betul dia dalam kondisi sakit, memang dia letih sekali, itu lain. Karena itu dia sendiri yang tahu. Ya. Dan itu biasanya sesekali terjadi. Tapi kalau rutin terjadi penolakan, rutin terjadi pembengkalian kewajiban ini berarti bukan masalah masalah negosiasinya, tapi masalahnya memang dia tidak mau menjalankan kewajibannya. Dan ini bisa masuk dalam bab nusyul. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhun. Para wanita yang kalian khawatirkan nusyud itu pembangkangan. Tidak mau jalankan kewajibannya. Ya. Maka fa'idhuhun, ingatkan mereka. Kalau mereka nolak juga, ya, wahjuruhunna fil madaji'. Boikot mereka di ranjang. Kalau mereka masih nolak, wadribuhun, pukul mereka. Tapi ulama tafsir mengatakan pukulan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Kata dalam hadis kata Nabi SAW tidak boleh memukul wajah, gitu kan, tidak boleh menjelek-jelekkan. Tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang sebagian ulama mengatakan pukulan itu dengan kayu siwak atau dengan jari telunjuk. Kalau sudah sampai pada tingkat pembangkakan yang sangat tinggi. Lalu Allah bilang di penutupan ayatnya, wa inna ta'nakum fala tabughu alaihinna sabila. Tapi kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan kalian sengaja mencari-cari lagi kesalahannya. Nah, tapi ini bisa masuk ke bab nusyul. Kalau dia selalu menolak, selalu membangkang, selalu membantah,
Lalu dia hidup untuk siapa kalau bukan untuk suaminya? Toh dia hanya disuruh berkhidmat dengan satu orang ini. Bahkan orang ini mengalahkan kedudukan ayahnya. Dan dia fokus kepada suaminya. Selebihnya tambahan ke anaknya, ke rumahnya. Itu sudah cukup untuk memberikan dia tiket ke surga. Dapat tiket surga Sat? Oh, iya. Bakti sama suami. Kan begitu kata Nabi SAW. Ayyamam beratin salat khamsaha. Istri manapun yang menjaga salat 5 waktu. Gak disebutin salat sunnah. Wasamat syahraha. Lalu kemudian dia puasa Ramadannya. Gak disebutkan puasa sunnah. Puasa yang wajib saja. Wa ata'at zawjah dan ba'laha. Dan mentaati suaminya. Qila laha udkhilil jannata min ayba abwabin syi'ti. Kau boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana kau mau. Yang mana kau mau. Pada saat dia meninggal ya. Jadi itu luar biasa sebenarnya. Jadi cuma di 3 hal ini dia fokus. Jadi kedudukannya berarti sholatnya, sholat wajib yang merupakan Nabi sendiri menerimanya harus ke langit. Isra Mi'raj gitu kan. Kemudian puasa Ramadan setahun sekali dan ini kewajiban bagi semua muslim yang balik. Kemudian diikuti dengan taati suaminya. Maka 3 loh. Ya, cuman 3 itu. Jadi 3. kedudukan suami itu luar biasa. Setelah puasa dan sholat datang suami. Iya. Enak banget Ram kayak gitu. Cuman 3 yang wajib-wajib. Tapi yang 3 ini 8 pintu sulit surga dilakukan. Enggak gitu. Enggak, 3 mungkin. Makanya butuh pembekalan ilmu agama. Nah, tapi itu enak banget dapat keutamaan tersendiri para istri-istri itu. Nah kalau suami Sat gimana? Punya gak keutamaan yang serupa kayak gitu terhadap istrinya Sat? Itu nanti ada bahasan sendiri. Ada bahasan tersendiri ntar nih. Part 2 nih. Siap-siap. Jadi supaya tidak tumpah tindih kita fokus dulu ke. Buat suami-suami yang iri sabar. Ini kita bahas istri dulu. Tapi Ana boleh balik ke tadi Ustaz, masalah biologi Ustaz. Misalnya si istri ini misalnya capek Ustaz. Cuma memang harus melayani. Ketika melayani itu kayak anggaplah tidak ikhlas itu Ustaz. Maksudnya ya udahlah gitu. Oh, yang penting kewajiban selesai. Yang penting selesai gitu. Nah itu gimana Ustaz? Mirip dengan orang sholat tapi capek. Cuma ini kan kewajiban dia harus kerjakan. Kita kan tidak bisa bilang sholatnya gak sah. Selama dia penuhi syarat-syarat dan rukunnya. Udah dia layani suaminya semampu dia dapat pahalanya. Ya, gitu. Tapi kan harus difahami di sini kalau dia sifatnya sesekali, suaminya juga harus bisa beri pengertian kan. Maksudnya bisa mengerti, oh ternyata memang istri saya lagi capek misalnya, atau lagi sakit gitu kan. Karena juga dia tidak maksimal bisa melayani. Gitu. Tapi kalau ini terulang seringkali ini berarti sudah permainan syaitan. Nah itu dibalik ke ilustrasi video yang tadi Ana cerita.